menggelar Rakernas LPM se-Indonesia. Hari ini kita ikuti terus bagaimana kelanjutan daripada hari pertama. Jadi kita ingin tahu apa sih agenda hari ini. Yuk kita ikuti. Iya. Salam hangat dan salam seperti apa yang tidak henti-hentinya selalu berkoordinasi capaian yang sungguh luar biasa tanggal 13 sampai tanggal 5 sudah beramanah dan semua di Oke, baik, terima kasih LPM Sumatera Utara. Saya juga dengar langsung terbentuk ya Kabupaten Kota Sumatera. Hari ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan Rakernas mendudukkan mengokohkan kembali LPM sebagai organisasi mitra masyarakat, di mana di dalamnya adalah pegiat pemberdayaan masyarakat. Dulu memang LPM ini sangat eksis, namanya LKMD, namanya LMD, Lembaga Masyarakat Desa, atas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Dulu ini satu Direktorat Jenderal di Kementerian Dalam Negeri. Ada tuntutan, keinginan dari penggiat untuk menjadi independen, menjadi mitra masyarakat. Keluarlah sejak tahun 2000-an. Bang Doli ini kan masuk pasca Covid kemarin ya. Saya sebelum Covid maksud saya. Ketua Umum Bang Doli masuk, nah kemudian ditata kembali. Kebetulan kan beliau ini adalah Ketua Komisi 2 DPR RI yang membidangi mitra dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes. Maka dari itu LPM ini kita berharap pertama LPM itu memiliki posisi jelas dan posisi tawar di setiap provinsi dan kabupaten kota sebagai mitra strategis dari pemerintah daerah, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kedua, menguatkan kaki-kaki di setiap desa bahwa pegiat pemberdayaan ini hari ini harus bangkit. Kenapa? Karena era disrupsi, era globalisasi, banyak sekali permasalahan yang harus ditata kembali. Contoh, media transportasi sudah online. Sudah siapkah kita sebagai masyarakat untuk melatih diri dalam era disrupsi ini, era digitalisasi ini? Kan siapapun bisa mendaftarkan transportasi. Kedua, pasar. Pasar hari ini tradisional banyak yang tutup, beralih ke pasar online. Lantas di situ pasar modern pun mau kan banyak tutup kan. Nah, maka kita harus apa? Melakukan menyiapkan diri pelatihan-pelatihan untuk media digitalisasi tersebut. Kenapa? Karena kita harus tetap berpihak pada koperasi. Nah, disinilah Rakernas mendudukkan koperasi menjadi demokrasi ekonomi Indonesia kembali. Karena dengan koperasi inilah Indonesia survive, Indonesia berdiri. Sekalipun ada serangan era disrupsi, era globalisasi, era liberalisasi, era industrialisasi, kalau koperasi tetap berdiri kokoh oleh penggiat para LPM ini di tingkat ekonomi UMKM menengah mikro,
maka ekonomi akan tetap eksis buat masyarakat kecil jalan. Nah, mari kita sebagai anggota, sebagai kader, sebagai pengurus baik kabupaten, kota, dan provinsi itu senantiasa menggalakkan koperasi yang hari ini sedang ada pembekalan kita dari Kementerian Koperasi. Makanya dari itu saya senang sudah begitu bagus ya saya lihat gitu. Tinggal hari ini adalah pembenahan ekonomi. Apa yang harus dibenahi? Pertama, dengan pertumbuhan ekonomi di dunia internasional termasuk Indonesia tetap terjaga. Kan di pemerintahan Pak Jokowi ini pertumbuhan terjaga lah. Nah, kedua apa? Menaikkan daya beli. Daya beli masyarakat hari ini sedang melorot. Kenapa? Karena serangan-serangan setelah pandemi ini kan ke sektor ekonomi, pendidikan, transportasi, retail, dan semua hal itu terkikis. Nah, makanya di sini harus dikuatkan oleh komitmen kita yang tetap ingin eksis memberdayakan masyarakat melalui koperasi sebagai demokrasi Pancasila. Ini tuh. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sukses untuk bersama LPM. Siap. Terima kasih atas ini. LPM Mandiri. LPM Jaya. Oke, disaksikan pada kursi. Wah, nilai-nilai kita ini. Medan Pak, Medan. Iya. Apa nggak Rito mah? Iya. Iya. Ketua kita Pak. Wah, ini ketua yang baru ini. Ini Pak. Ini media kita. Ini media kita Pak. Ada wawancara apa semua. Oh, siap. Ya. Apa nama medianya? Media kita. Oh, iya. Mantap ini. Ini Bu Cici, ini bendera saya ini tukang bawa duit. Pakai tasnya besar tukang bawa duit. Bawa duit. Nah, alhamdulillah kita ketemu LPM-nya Jawa Tengah. Kita ingin tahu bagaimana tanggapannya dengan acara Rakernas hari ini, Pak. Wah, luar biasa. Rakernas ini juga temu kader hari ulang tahun ke-23 dan teman-teman ini luar biasa datang dari Sumut ini kayaknya full tim. Ini Pak Ketua baru ini Adindaku ini luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang demi LPM kita. LPM Jaya, masyarakat sejahtera. LPM maju, Indonesia lebih maju. Makanya kita gerakkan LPM yang lebih bagus. Saya berpesan tadi legal standing, cantolan hukum LPM harus kuat supaya kita bisa berekspansi, bersiap berkreasi, berinovasi dengan berbagai instansi lembaga dan juga mitra. Pemerintah sudah mengakui bahwa pemerintah itu butuh LPM. Hanya kita belum ada cantolannya. Dan sangat sip. Pak, terima kasih banyak. Siap. Sukses terus, Pak. Ya. Oh, baik.